Grace. Halo Kak. Sehat? Sehat. Ya. Wow, kita lagi ada di pagi Gimana yang nih? cerah banget ya sekarang ya. Banget. Matahari bersinar terang. Tapi semoga hati kita juga tetap bersinar ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal kayak hati bersinar, pernah nggak sih ada di fase dimana nggak mencintai diri sendiri? Aku tuh ingat banget ya. Waktu dulu, zaman kecil dan puber, Kebayang. punya rambut keriting. Kita ya sebagai orang tinggalnya dari di timur. Ambon. Terus aku merasa pengen mengubah si rambut keriting itu, dan yang aku lakukan adalah karena waktu itu belum kenal yang namanya obat pelurusan rambut, yang aku lakukan adalah vandalisme. Yang adalah jadi aku spidolin si rambut keritingnya di lapangan pendidikan. Jadi nggak kelihatan foto. Iya, spidolin si foto. Jadi dilurusin. Bulat gitu. Oh iya. Ya ampun. Iya, bulat gitu. Ya. Tapi aku merasa itu satu fase di mana belum bisa sepenuhnya gitu loh untuk terima diri sendiri. Terima aja belum, apalagi untuk mencintai diri sendiri. Dan itu yang aku lakukan sih. Kebayang, waktu kecil kan, pasti kita juga belum ngerti apa-apa. Sama sih, aku pun terlahir dengan rambut keriting. Itu jadinya sangat-sangat unik dan berbeda sih dari lingkungan sekitar aku gitu. Terus aku baru sadar setelah mulai SD kali ya, pas SD itu aku kribonya bener-bener bulat, karena nggak tahu mama tuh selalu bawa ke salon tapi dipotongnya tuh kayak cowok gitu, nggak ngerti, mungkin karena repot kali ya dengan panjang, masih kecil ngurusnya. Jadi aku inget banget waktu di kelas banyak teman-teman cowok, khususnya teman cowok sih, itu ngelemparin tisu digulung-gulung terus dilemparin, terus aku nggak ngeh karena kan nggak kerasa dong dengan kribonya rambut aku. Tahu-tahu mereka ketawa aja gitu, kayak hahaha. Baru aku sadar kayak wah, kayak ketombe-ketombean tapi dari tisu. Jahat banget. Jahat. Tapi sempat jengkel. Maksudnya jengkel sama si perbuatan itu, tapi juga jengkel kenapa sih gue punya rambut Iya sih. Cuman mungkin karena waktu masih SD tak kuasa melakukan apa-apa gitu, jadi cuman keselnya disimpan sendiri aja dan gak berani bilang juga sebenarnya ke orang tua atau ke guru gitu, ngelaporin kayak ini ada temen yang jahil gitu, gak berani juga sih. Jadi kayak lebih disimpan sendiri sampai akhirnya SMP. Kebetulan tanteku tuh punya salon. Nah dari situ mulai ngetren, itu tahun berapa ya, tahun 98 kayaknya. 98 lagi zaman ngelurusin papan, belum ada smoothing gitu, belum ada. Jadi aku diajak ke salon tanteku, terus penasaran mau coba dilurusin nggak sih gitu. Ya pengen sih, pengen penasaran gitu. Akhirnya aku pengen punya rambut yang selama ini aku idamkan ya di masa itu gitu. Terus ya prosesnya cukup lama, 5 jam zaman dulu. Kebayang gak sih 5 jam di papan. Jadi banyak papan, berat banget kan gitu, kita nunggu 5 jam sampai akhirnya berhasil agak lurus sih pada masa itu gitu. Terus aku langsung foto. Waktu itu aku foto keluarga dengan rambut lurus itu dengan bangganya. Tapi setelah kayak kurang lebih 3 minggu, sebulan kemudian itu sebenarnya ya standar kali ya, balik lagi karena emang udah seakut ini keritingnya, ya udahlah gitu kan. Pada akhirnya balik lagi, di situ malah jadi aneh banget sih rambut aku. Jadi kayak frizzy gitu kan. Terus nggak pede, akhirnya aku memutuskan untuk diikat. Ikatnya tuh bukan ikat yang kalau kayak katanya gitu kan diikat gitu ya, tetap keriting gitu. Ini tuh benar-benar ditarik sampai lurus gitu. Jadi biar kesannya lurus aja gitu dan nggak kribo mengembang. Nah itu berlangsung sampai aku SMA. Sampai masuk kuliah bahkan gitu. Jadi memang selama itu aku nggak pede sama rambutku, nggak pernah dilepas sama sekali. Dipotong pun hanya dirapihin dan ya ujung-ujungnya diikat lagi gitu. Aku pikir kayak
fase tidak mencintai diri sendiri itu terjadi ketika kita lagi puberti, pubertas aja dan masa-masa kayak menemukan diri kita sendiri gitu kan. Dan ternyata udah lewat nih masa-masa dimana bisa menerima si kekeritingan kita dan rambut keriting kita yang cantik ini, tapi nggak selesai gitu seiring dengan perjalanan. Ya sekarang kita udah bisa tampil sih kemana-mana dengan si rambut keriting kita, tapi kayak fase mencintai diri sendiri yang kayak tadi Grace bilang, salah satunya mungkin merayakan si natural dan bagaimana kita apa adanya, dimulai dari mengenali apa identitas rambut dan jenis rambut, itu mungkin salah satu yang baik gitu kan untuk kita. Tapi pernah nggak sih kayak masa-masa dewasa sekarang, terus ya lagi-lagi kita dihadapin dengan isu tidak lagi mencintai diri sendiri gitu. Kayak misalnya kadang-kadang kalau aku suka punya pikiran negatif nggak sih? Pasti sama diri sendiri. Pasti. Suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dengan pencapaian yang lain gitu kan. Pasti banget sih itu kayak. Dan itu juga sebenarnya kayak satu isu yang masih terus kita hadapin kan. Kayak kita masih terus dihadapin dengan proses mencintai diri sendiri itu. Aku yakin dalam perjalanan hidup kita pasti kita selalu ada ups and downs-nya gitu. Jadi kayaknya masalah itu mungkin akan tetap ada tapi beda bentuk kali gitu ya. Beda bentuk saat waktu kita masih kecil sama sekarang sudah dewasa ibaratnya gitu. Kalau untuk masalah rambut sih fine lah, kita sudah menerima si keriting ini gitu. Bahkan bangga dan itu jadi identitas diri gitu. Cuman ada momen-momen tertentu di saat kondisi kita lagi nggak fit misalnya, di situ ya setuju sih kayak ngerasa aduh kok gemukan ya. Nah itu kan standar cewek banget ya gitu. Terus kemarin ini aku sempat ada momen dimana aku lumayan down dan aku break dulu dari segala kegiatanku bermusik khususnya. Di situ aku didiagnosa kena tiroid, penyakit tiroid, jadi hypertiroid namanya. Nah, itu lumayan momen yang bikin aku down dan seperti tidak mencintai diri sendiri lagi, karena selain dari pikiran, fisik pun berubah sebenarnya gitu. Jadi sesimpel yaitu rambut rontok, terus kulit berbeda. Kemudian berat tubuh juga berbeda dan itu maksudnya aku masih struggle sama itu sekarang sih. Kemarin-kemarin pas di awal memang rasanya berat, jadinya nggak pede lagi sebenarnya untuk keluar tampil ya, yang mengharuskan aku untuk bernyanyi itu ada momen di situ aku nggak pede sih sejujurnya gitu. Cuman kalau untuk sekarang ini walaupun belum sembuh sebenarnya, tapi proses healing dan aku berusaha untuk menerima kondisi ini walaupun berat sebenarnya. Dan ya memang fase hidupnya lagi seperti ini, jadi ya kita jalanin aja sih sambil terus mengingat ya kita tidak di-define hanya dari fisik ya, tapi apa yang ada di dalam itu aja sih. Ada penanganan khusus nggak sih setelah didiagnosa punya kelenjar tiroid yang berlebihan? Kalau obat sih pasti ya itu akan selalu ada gitu. Cuman aku berusaha self healing. Ya aku sempat ikut pelatihan self healing di situ. At least dengan jiwa yang lebih tenang, aku yakin dan percaya sih fisik ini juga akan ngikut gitu. Jadi pikirannya dulu sih yang diberesin gitu. Sambil ya istirahat, fun sebenarnya nyanyi, cuman harus mengukur kadar kelelahan nggak bisa gitu. Jadinya ya aku sekarang berusaha aware aja sih sama tubuhku ya, karena selama ini mungkin sudah terlalu sibuk dengan rutinitas, jadinya kita udah menomor sekiankan kesehatan gitu. Sampai akhirnya sekarang ya harus lebih aware lagi sih. Tapi setelah itu pikiran-pikiran negatif suka datang terus nggak sih setelah didiagnosa, terus kemudian proses self healing yang masih berjalan, masih suka diganggu nggak sih dengan pikiran-pikiran negatif yang bermunculan gitu? Pastinya banget sih, banget. Jadi salah satu efeknya ini adalah mood swing ya, gitu. Di situ kita nggak punya kontrol sebenarnya ya akan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan itu gimana mempengaruhi kita secara mentally gitu. Tapi ya
aku berusaha lebih aware aja sih sekarang dan selalu ingat gitu bahwa hey sadar gitu. Jangan sampai termakan oleh pikiran sendiri sih, karena yang jahat tuh terkadang ya pikiran kita sendiri kan gitu. Ya. Jadi bisa dibilang kalau proses mencintai diri sendiri itu mesti dimulai dengan menerima Betul. diri kita dulu, Ya. apapun kondisinya. Dan proses penerimaan itu terjadi dari kita pubertas tadi, kita menjadi dewasa, dan kita yang sekarang gitu ya. Dan itu terus akan berjalan sampai nanti kita tua. Ya, never ending ya. Never ending proses. Yes. To reach for more.